Saudara-saudara dikasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-18. Beberapa waktu yang lalu saya telah membawakan tentang tanda-tanda atau peristiwa yang dialami oleh Yesus sebelum ia mati. Dan ada tiga tanda atau peristiwa yang sangat-sangat fenomenal yang kita sudah bahas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita membaca tentang Yesus ditangkap. Yohanes pasal yang ke-18. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Saya akan bacakan ayat 1, Bapak Ibu semua, ayat 2 sampai ayat 2 dan ayat 11 kita bacakan bersama-sama. Yesus ditangkap, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan kepada dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang mencari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang membunuh pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan membungkuskan hati di tangannya. Nama hamba itu Malkus. Sama-sama 2-3 ya. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang Yesus ditangkap sangat erat kaitannya dengan bahwa peristiwa ini semua ini sudah diketahui oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang kematian, berbicara tentang peristiwa yang akan datang, dan kalau itu kita sudah ketahui, apalagi menyangkut hal tentang kematian. Contohnya kalau kita tahu besok kita mati, dan itu pasti. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Besok kita mati. Ada mungkin orang berkata, aduh kalau besok saya mati, yang pertama saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, mohon ampun akan dosa. Betul, bagus juga. Oh, saya kalau besok mati, saya mohon ampun, minta maaf kepada seluruh keluarga, kumpulkan semua keluarga. Boleh juga. Kalau besok saya mati, saya bereskan semua pekerjaan saya. Iya, betul juga. Iya kan? Kalau besok saya mati, kalau orang kaya apa? Bagi warisan dulu gitu. Anak-anaknya takut kan. Wah, besok papa mati loh. Bagi warisan dulu gitu. Kalau enggak besok ribut kan gitu kan. Kalau kita besok mati gimana? Ada banyak orang yang tidak siap. Amin. Ada banyak orang yang kalau tahu besok mati, banyak orang yang siap.
Dan mungkin saja dia berdoa, Tuhan kalau boleh besok jangan mati, Tuhan kalau boleh kasih umur panjang. Makanya kita selalu berdoa kan, berikan kesehatan, berikan umur panjang. Ada nggak di sini yang berdoa supaya cepat-cepat? Biasanya orang kalau berdoa cepat-cepat itu sudah frustasi. Atau orang kalau berdoa supaya cepat-cepat biasanya banyak masalah, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, ya kan? Stres, ya, membuat hatinya merasa tidak betah lagi. Kalau boleh mati saja. Tetapi biasanya kalau kita masih keadaan kita baik, kita masih berdoa, Tuhan berikan umur panjang, berikan kesehatan, ya kan? Kalau kita ketahui besok kita mati, maka itu pertanyaan besar dalam hati kita bergejolak. Yesus pun sama, saudara. Yesus tahu besok dia mati. Dan kalau kita perhatikan waktu doa di Getsemani, Yesus katakan kepada murid-muridnya apa? Rasanya aku ingin mati saja, mau mati saja katanya. Kenapa? Memang gejolak. Itu kalau masih infonya besok kita mati. Tapi Yesus tahu besok mati, bahkan matinya pun disiksa. Saudara, ditambahin lagi pertanyaannya, bagaimana kalau kita besok mati tapi disiksa? Kejam lagi. Disiksa, dicambuk, dirajam. Kita tahu besok kita dirajam. Kita tahu besok kita disalib, kita tahu besok kita pokoknya benar-benar parah deh disiksanya gitu. Mungkin orang berkata apa? Kalau boleh lari, kabur. Dan kalau boleh apa? Siapa yang besok menyiksa kita? Kita lawan. Coba aja. Coba besok lu. Habis lu wah ya kan gitu kan. Muncul juga kan? Coba aja gitu. Kedagingan kita muncul. Jangankan besok tahu kita disiksa orang lain, orangnya pun kita tahu. Tuhan Yesus tahu bahwa yang akan menyerahkannya adalah Yudas, menjualnya Yudas. Luar biasa, saudara. Muridnya dan bahkan orang yang dikasihinya. Kita di parkiran aja, di jalan aja sedikit aja senggol langsung keluar dari mulutnya kebun binatang. Langsung emosi, langsung mukanya merah. Rasanya mau dia hajar tuh orang yang senggol sedikit kan. Jangankan senggol, kita lagi jalan aja orang nyalip langsung keluar. Langsung keluar. Apalagi kita tahu orang yang kita kasihilah yang akan menyerahkan kita. Dan bahkan besok kita mati dengan sadisnya. Waduh, itu rasanya gejolak yang ada di dalam diri kita. Itu rasanya meronta-ronta, gak terima. Dan bahkan bisa saja kita mempersiapkan diri kita untuk mengadakan apa? Perlawanan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus tahu semua. Yang akan menjualnya adalah Yudas. Murid, apakah Yesus tidak mengasihi Yudas? Yesus mengasihi semua muridnya. Sangat mengasihi. Yesus tahu Yudas yang akan menyerahkannya. Dan Yesus tahu semua peristiwa yang akan terjadi. Dan dia tahu bahwa dirinya pun dijual dengan 30 keping perak. 30 keping perak, bukan emas loh. Murah ya. Murah Bapak Ibu, bukan mahal. 30 keping perak, bukan emas. Jadi kalau dikalkulasikan 30 keping perak itu hampir sama upah pekerja itu selama 3 bulan. 3-4 bulan. Kalau dirupiahkan upah pekerja 3-4 bulan berapa sih? 10 juta? 12 juta gitu ya kira-kira. Kalau sekarang hampir berapa ya? 3,5-4 ya. Kalau Jakarta Bu ya. Berarti kalau 3-4 bulan berarti 12 atau 14 ya. Ya 14
Kalau 4 bulan berarti 16 juta. Jadi kalau diperkirakan Yesus itu dijual, kalau di sekarang ya, konteks sekarang ya, 30 keping perak, hanya 16 juta. Hanya 16 juta. Satu motor. Motor baru. Motor baru apa 16 juta sekarang? Beat gitu ya, kira-kira beat ya. Beat ya, 15 setengah. Satu motor Beat loh, Tuhan Yesus dijual. Nggak sampai mahal, motor yang mewah enggak, murah, hanya 16 juta. Dan dia tahu bahwa yang menjualnya adalah muridnya sendiri, yaitu Yudas. Tetapi disinilah terlihat bahwa kesiapan dari Yesus. Dia tahu bahwa dia harus melaksanakan misi dari Bapaknya. Dan dia taat sampai mati. Efesus 2 katakan apa? Filipi 2, taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini menarik sekali. Nah, kemudian di sana dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, maka mereka berada di taman. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu tempat itu, karena mereka sering berkumpul. Datanglah Yudas dan mencium Yesus. Ini namanya ciuman maut, saudara. Yesus tahu. Kalau seandainya itu terjadi pada saya tahu orang yang akan menjual saya itu datang dan kemudian mencium saya tolak ciumnya. Kecuali gimana kan? Saya tolak ciumnya. Ya, mungkin kita kan tampol duluan. Tampol duluan lu. Iya kan? Enak aja lu cium-cium gua. Ya, mungkin kita bilang apa? Ini ciuman ciuman mematikan atau ciuman palsu. Ciuman palsu itu kan? Ya cium Yesus. Tapi Yesus apa? Terima ciuman dari Yudas. Nah, ini menarik, saudara. Makanya firman Tuhan katakan kitab Yesaya apa? Memang Yesus itu ditarik seperti anak domba ke pembantaian. Kita pernah lihat kan? Kalau maaf ya, hewan ditarik ke pembantaian. Kalau misalnya ada acara kurban gitu ya, ada domba, sapi, ditarik dan bahkan diikat. Tapi ada saya dapat di video itu, ada bapak-bapak pakai sarung, dia mau ikat kaki sapi, ternyata kakinya lepas, kaki sapi itu kena, dia tendang ini bapak itu, waduh, jatuh pingsan langsung. Itu beda cerita lagi kan. Itu dapat video dari WA itu, saya bapak, memang pingsan langsung, saudara. Karena sapi itu, tendangan sapi itu nggak main-main loh. Itu sepatunya keras, pernah pegang kan? Sepatu sapi itu keras itu. Dia tendang di sini itu kayak satu pukulan metesan itu, saudara. Ya, kena ini, ya. Pas kena sini lagi. Ya, kita kan lemahnya di sini. Kalau ini udah dipukul loh, jatuh deh pokoknya. Kalau mukul di sini orang masih semuanya. Kalau ini rahang, karena dia kita gini jatuh. Tapi Yesus memang seperti penggenapan dari kitab Yesaya. Dia dibawa ke pembantaian. Yesus tidak melawan, sama seperti domba yang akan diserahkan. Dan ketika Yudas itu pun datang menciumnya, Yesus pun terima ciuman dari Yudas. Luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini semua penggenapan dari suatu peristiwa di mana korban itu haruslah menjadi korban yang sempurna. Yesus adalah korban yang sempurna, disediakan oleh Bapa bagi kita semua. Amin. Korban yang sempurna yang sudah disediakan Bapa sebagai tebusan bagi kita semua. Sampai pada ending dan bahkan akhirnya di atas kayu salib pun Yesus katakan telestai, selesai. Dan saya terjemahkan sempurna. Tidak ada satu cacat pun
di dalam diri Yesus sebagai korban yang dipersiapkan Bapa. Sama seperti domba yang dipersembahkan oleh imam, maka akan diteliti sedemikian telitinya, diperlihatkan dan kemudian dicek semuanya, saudara. Seperti kayak apa ya, mau masuk tentara masih kalah. Kemarin saya dapat info dari siapa tuh ya, yang tinggi badan gede itu ya, kepala staf angkatan darat kayaknya, yang badannya gede itu. Dapat info di TV ya, di TV atau apa itu? Ya TV lah gitu. Ada seorang TNI, anggota TNI, yang waktu dites ternyata dia adalah laki-laki. Pada waktu masuk dia masuknya polwan, tentara wanita lah gitu. Tentara wanita lolos. Oh, Andika ya, Jenderal Andika, siapa saya lupa namanya. Ya, yang cewek itu ya. Ternyata dia cowok, saudara. Cowok. Jadi waktu masuk lewat jalur TNI tapi yang wanita, lolos, saudara. Bisa lolos. Saya dalam hati ini kok apa nggak diperiksa benar-benar gitu kan? Kan namanya kalau di Pantohir, kalau di TNI itu diperiksa semua, maaf. Semuanya sampai sejeli-jelinya. Tidak ada yang tersisa, saudara. Lah ini kok bisa tersisa gitu? Kan beda sekali. Kalau sudah memang diteliti semuanya kan harusnya ketahuan ini cowok atau cewek. Tetapi dia lolos, saudara. Dia cowok tapi lolos masuk TNI, tapi TNI wanita. Nah itu. Tapi kalau pemeriksaan yang dilakukan imam begitu ketatnya untuk seekor domba, dan Yesus adalah domba yang sempurna. Ketika di dalam Taman Getsemani itu, maka ada konflik di dalamnya. Konflik yang terjadi adalah bukan karena Yesus, tetapi konflik yang terjadi adalah karena murid-muridnya sendiri. Yesus tidak pernah melakukan apapun. Ketika ditangkap, maka dia pun menyerahkan dirinya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, di sana dikatakan waktu mereka datang, maka siapa yang potong? Simon Petrus ambil pisaunya dan kemudian dia bacok dalam tanda kutip telinga dari anggota imam besar itu, dan telinganya pun putus. Ketidaksiapan dari para murid-murid. Padahal Tuhan Yesus, saudara-saudara, ada 4 kali memberitakan tentang kematiannya. 4 kali Tuhan Yesus memberitakan tentang kematiannya kepada para murid. Aku akan disalibkan. Aku akan dibunuh oleh para imam. Aku akan. 4 kali. Tetapi para murid belum ngeh juga. Para murid kemungkinan besar tidak siap menerima kenyataan. Dan yang paling fatal adalah para murid tidak siap menerima misi yang diemban oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak paham misi yang diemban oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib. Sehingga suatu kali ketika pemberitahuan tentang kematian Yesus katakan anak manusia harus disalibkan. Simon Petrus bilang apa? Guru, jangan sekali-kali katakan demikian. Ya, aku siap untuk menjaga engkau. Mau bayangkan loh, Simon Petrus loh. Tapi Yesus bilang apa? Enyahlah engkau iblis. Itu bukan pikiran dari Allah, tapi pikiran manusia. Nyala engkau iblis. Nah, saudara-saudara, tidak seorang pun yang dapat mencegah Yesus harus mati di atas kayu salib. Tidak seorang pun. Dan bahkan Bapa pun tidak akan mengcancel rencananya. Bapa tidak akan pernah membatalkan rencananya sejak kekekalan. Dalam kitab 1 Petrus katakan apa? Bahwa dia, Yesus, telah dipilih sejak semula untuk dipersembahkan untuk menebus dosa. Bayangkan Bapak Ibu,
Bapa telah mempersiapkannya dalam sejak kekekalan bahwa Yesus harus mati. Jadi tidak seorang pun akan membatalkannya, termasuk Bapa pun tidak akan membatalkannya. Karena apa? Bapa sendiri yang telah merencanakan dalam sejak kekekalan. Amin. Sehingga Yesus pun tidak akan membatalkannya. Apalagi iblis. Maka dari itu Yesus menengking Simon Petrus. Nyala engkau iblis. Kenapa? Karena itu pikiran iblis. Karena rencana Bapa dari sejak kekekalan harus tergenapi demi keselamatan umat manusia. Amin. Bapak Ibu, kita jangan berandai-andai. Sebenarnya kita nggak bisa lagi berandai sekiranya Yesus tidak mati. Kenapa? Rencana Bapa tidak pernah gagal. Amin. Dia tak pernah gagal. Terus? Karena dia Allah, dia tak pernah gagal. Firman-Nya, sebab dia ada Raja segala raja. Itu udah jelas Bapak Ibu. Rencana kematian Yesus, rencana keselamatan yang sudah dipersiapkan Bapa pasti digenapi. Nah, saudara-saudara, kita betapa bersyukurnya kita bahwa apa yang dilakukan Yesus menggenapi seluruh rencana kekal dari Bapa di surga. Sehingga apapun yang terjadi, konflik apapun yang terjadi di dunia, dan apapun tantangan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus tidak akan pernah menggagalkan rencana Bapa. Amin. Oleh sebab itu kita berucap syukur bahwa Bapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Ketika dia berjanji satu kali saja, janjinya tidak pernah gagal. Kita mengucap syukur. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mengenapi segala janji-janjinya. Simon Petrus 2 kali yang membantah Yesus. Dia katakan tidak guru. Dan waktu di Taman Getsemani pun action yang dilakukan oleh Simon Petrus adalah melawan. Simon Petrus bilang apa? Apakah kami harus melawan mereka? Karena mereka ternyata murid-murid, karena waktu Yesus sudah memberitahukan tentang kematiannya, maka murid-murid ternyata sudah siap-siap. Ini menarik. Termasuk Simon Petrus. Pisau di pinggang sudah siap, saudara. Saudara-saudara dikasih Tuhan, lewat dari pengorbanan Yesus, maka kita bisa melihat juga ada kasih di sana. Lewat apa yang dilakukan oleh Yesus, maka ini juga menjadi teladan bagi kita bahwa kasih itulah yang diutamakan, sehingga pengorbanan itu terjadi. Pengorbanan tanpa kasih nol. Amin. Pengorbanan tanpa kasih nol. Sehingga yang dilakukan oleh Yesus adalah pengorbanan yang didasarkan atas kasih. Saudara-saudara, beberapa kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah umat Kristen, contohnya pada akhir dari tahun 2000 ya, Desember itu kampus STT Dulos itu yang terbakar. Itu datangnya dari Jawa Barat sana, dengan gerombolan, dengan pakaian lengkap segala macam, membawa senjata, saudara, kelayawan segala macam. Mereka udah bawa itu, mereka bawa juga bensin, kayak molotov gitu ya, udah dipersiapkan semuanya. Mereka datang di kampus itu dan mereka lemparkan itu sehingga itu kan terbakar. Mereka siap pakai senjata. Nah, saudara, sekiranya kalau dosen pada waktu itu berkata, mahasiswa di kampus Dulos itu hampir 500 orang. Sekiranya dosen berkata, semuanya siapkan diri, kita akan melawan. Mahasiswa STT Dulos dari Kupang, Ambon, Papua, Batak, Kalimantan, Sulawesi, ya orang-orang gila juga. Seandainya di dalam tanda kutip provokator sedikit, saudara, gimana ya Pak? Siapkan semua, lawan. Akan beda ceritanya, beda ceritanya.
Tetapi karena memang kita tahu bahwa kita umat Kristen, anak-anak Tuhan, tidak seharusnya melakukan demikian. Maka kita pun sama meneladani Yesus, seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Sehingga pada waktu mati satu orang, mahasiswa asal Jogja, dan mahasiswa yang lain Domingus itu di lehernya potong, dan bahkan dosen yang lain pun kena bacok. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, STT Setia juga di Tangerang begitu. Mahasiswa STT Setia itu lebih banyak lagi, saudara. Dulu hampir 1.000, saudara. Dari Kupang, Ambon, Papua, Batak, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Dayak, semua kumpul di situ. Orang Nias juga sama, Kupang semua. Sebenarnya kalau pimpinan bilang apa? Orang yang FPI datang berapa orang sih? Paling banyak 200-300 orang. Mahasiswa hampir 1.000. Cukup satu perintah, siapkan diri kalian ya. Apalagi kalau pimpinan percaya, udahlah kita beli kelewang banyak-banyak gitu. Pas mereka datang kita ini bisa menang, saudara. Menang sekali tuh. Tetapi apakah begitu? Enggak. Pikiran murid-murid demikian, saudara. Murid-murid katakan, apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu kita lawan mereka. Murid-murid katakan demikian. Kita lawan mereka. Tuhan Yesus katakan apa? Sarungkan pedangmu. Amin. Dan itu pun berlaku bagi kita sekarang. Sarungkan pedangmu. Amin. Itu berlaku bagi kita sekarang, saudara. Sarungkan pedang. Sebagai teladan bagi kita semua. Bagaimana kita harus juga melayani Yesus yang menyerahkan dirinya. Firman Tuhan berkata kepada kita apa? Kita seperti domba yang diutus di tengah serigala. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, maka kasih itulah yang menutupi segala sesuatu. Yesus katakan dalam kitab Markus dan bahkan dalam kitab Matius, kenapa engkau bawa pedang? Bukankah aku bersama-sama dengan engkau setiap hari? Sekiranya aku berdoa kepada Bapa, Dia akan mengutus malaikatnya kepadaku. Bayangkan, saudara. Yesus bisa saja berdoa, Bapa, turunkan malaikatmu. Enggak usah banyak-banyak dah, cukup. Malaikat cukup satu, saudara. Cukup satu malaikat untuk menghajar tuh orang. Tapi Yesus tidak melakukan, karena Dia tahu bahwa Dia harus menggenapi yang sudah direncanakan oleh Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak rencana dari Bapa yang sebenarnya dalam diri kita. Nah ini beda, ada bedanya, saudara. Bapa merencanakan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Itu bisa gagal kalau kita tidak taat. Perbedaannya di mana? Kalau perbedaannya dalam konteks karya keselamatan, ini tidak akan pernah gagal. Karena Yesus pasti mengenapinya. Dalam konteks kita, banyak hal-hal yang bisa saja gagal yang kita lakukan kalau kita tidak taat pada rencana dan bahkan karya Bapa di surga. Apa yang seringkali membuat kita gagal? Kedagingan. Kedagingan, saudara. Kenapa kita tidak berhasil ya? Kedagingan. Yang dibutuhkan untuk kita bisa mencapai dari karya itu, dari rencana yang terbaik itu, yang sudah direncanakan Bapa dalam diri kita masing-masing adalah apa? Ketaatan. Untuk taat, saudara, aduh, enggak gampang. Enggak gampang, saudara. Dibutuhkan penyangkalan daging yang sungguh-sungguh. Amin. Penyangkalan daging. Ini kedagingan kita ini kan melawan, saudara. Hati kita katakan ketika kita mendengar firman Tuhan, iya Tuhan. Tapi waktu kita melakukannya, kedagingan kita bergejolak. Kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu.
Kedagingan katakan aku gak siap. Kedagingan kita meronta dan kita katakan, wah kok begini? Aku tidak mau. Kedagingan. Tapi sekiranya kedagingan kita salibkan, kedagingan kita matikan, kedagingan kita tundukkan kepada pimpinan roh, disitulah baru kita bisa mengikuti rencana dari Bapa. Amin. Kita bisa melihat itu saudara, dan kita ikutin terus sampai kita menyelesaikannya. Saudara-saudara, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kerendah hatian, dibutuhkan penyangkalan kedagingan, dibutuhkan ketaatan, dan dibutuhkan perjuangan. Ketika daging ini berontak, kita harus berkata stop. Ketika pikiran jahat ini berontak dan ingin melawan dari rencana Bapa, kita harus katakan tidak. Maka semua itu baru bisa kita genapi. Amin. Saudara-saudara, dalam konteks kita hidup kita masing-masing, kita harus berjuang menggenapi rencana Bapa itu. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Kita harus benar-benar berjuang untuk mentaati Quran firman Tuhan itu. Ada banyak ketidaknyamanan, ada banyak tidak enak di dalam menjalankan apa yang dipersiapkan Bapa. Tetapi kita diperintahkan untuk mematikan kedagingan kita agar kita mencapai garis finish. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik, sangat memperhatikan murid-muridnya. Akulah dia. Tetapi yang mereka ini, berarti yang berapa lagi ya? 11. Karena Yudas sudah pihak sana kan. Yang 11 ini, biarkan mereka pergi. Mereka tidak bersalah apa-apa. Yesus mempraktikkan keteladanan kepemimpinannya. Seorang pemimpin berada di depan. Ketika domba-domba berhadapan dengan serigala-serigala, maka pemimpin harus berada di depan. Dan dia siap melawan serigala. Demi siapa? Demi domba-domba ini. Agar domba-domba ini jangan sampai dicabik-cabik oleh serigala. Kalau prinsip militer beda lagi kan? Kalau prinsip militer, yang kopral duluan maju. Kalau di medan tempur saudara, dulu ada namanya catam. Catam itu hanya lulus SMP, maka dia balok merah kan, balok merah itu. Makanya kalau di Medan dulu ada orang balok merah, udah tua masih balok merah pangkatnya. Orang ngejek, Pak, udah tua begini, terus ngangkat balok katanya, ngangkat balok. Padahal maksudnya pangkatnya balok merah gitu, prajurit. Itu biasanya di depan. Orang bilang apa? Ini kalau balok-balok merah ini umpan peluru ini katanya. Makanya balok merah itu mati banyak di Medan dulu, di Sintin, Papua, Aceh. Nah itu siap-siap. Ya, siap-siap. Tapi banyak aja orang yang mau masuk tentara. Saya bersyukur sempat dulu ingin jadi tentara. Tapi karena tahu kondisi saya yang sebenarnya, saudara, semeter tak sampai, ya kan? Saya sadar diri dan puji Tuhan nggak jadi tentara. Nah, puji Tuhan saja. Karena setelah saya lihat tentara, aduh, nggak deh. Saya bersyukur melayani Tuhan aja. Jadi kalau ada orang yang berkata ingin jadi tentara gitu, ya belum sadar dia. Belum sadar dia. Tapi di kampung tuh masih banyak orang yang ingin jadinya tentara gitu. Rasanya gimana gitu. Tapi kalau saya yang sekarang nih, saya berkata dalam hati saya, ada ngapain lu jadi tentara? Ya kan? Ngapain? Kalau mau jadi orang kaya, kita bukan jadi tentara.
pengusaha dagang itu baru betul. Ya, kalau mau jadi kaya, tapi kita juga tidak membatasi orang ya. Kalau dia memang cita-citanya demikian. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak ingin bahwa murid-muridnya itu juga sama dengan dia. Dalam artian karena murid-muridnya tidak bersalah, saudara. Dan dia mempraktikkan dirinya sebagai gembala yang baik. Dia katakan mereka ini biar harus pergi. Jangan mereka ikut untuk menanggung itu. Dan memang mereka tidak akan layak untuk menanggungnya, saudara. Karena konteks dari penyaliban ini hanya dilakukan dan diterima oleh Tuhan Yesus. Salib kita beda masing-masing. Amin. Salib kita beda lagi, saudara. Penyangkalan diri kita masing-masing. Tapi dalam konteks salib yang dikerjakan oleh Yesus untuk keselamatan, itu hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tidak seorang pun berhak untuk ikut di dalam salib itu. Hanya Yesus yang mengerjakannya. Jadi kalau ada pendeta yang berkata ingin mati seperti Yesus, itu nggak layak, saudara. Kenapa? Karena korban yang sempurna, korban yang layak itu hanyalah satu, Yesus Kristus. Seluruh manusia siapapun dia tidak layak menjadi korban untuk keselamatan. Amin. Nggak layak, saudara. Kita ini tidak layak dijadikan korban keselamatan. Hanya satu pribadi yang layak menjadi korban keselamatan. Siapa dia? Yesus. Yohanes berkata apa? Lihatlah, anak domba Allah, penghapus dosa manusia. Anak domba Allah, hanya Yesus. Nah, oleh sebab itu ketika kita menyangkal diri kita, dan bahkan ketika kita mengikul salib kita, itu adalah salib kita masing-masing di dalam mengiring Tuhan Yesus. Masing-masing kita harus menyangkal salib kita dan menyangkal kedagingan kita agar kita serupa dengan Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, lalu Simon Petrus membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba yang besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu adalah Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Nah, saudara-saudara, Simon memiliki pikiran yang berbeda. Simon berpikir dengan kekuatannya, dengan apa yang dia miliki, dia dapat membela Tuhan. Oleh sebab itu, maka di dalam kekristenan tidak ada laskar pembela Kristus. Amin. Di dalam Kristen tidak ada laskar pembela Kristus. Tidak ada front pembela Kristus, saudara. Tidak perlu. Tidak perlu ada front pembela Kristus. Dan kita tidak perlu membela Tuhan kita. Amin. Tidak perlu. Kenapa? Kalau Tuhan itu perlu dibela, itu bukan Tuhan. Allah itu tidak perlu dibela. Dan bahkan yang harusnya yang kita lakukan adalah apa? Mensyukuri dari setiap rencana yang dilaksanakan oleh Bapa atas Tuhan Yesus. Kematian Yesus di atas kayu salib merupakan cawan yang sudah dipersiapkan Bapa di surga sejak kekekalan. Cawan ini harus diminum oleh Tuhan Yesus. Dari sisi kemanusiaannya, Yesus pernah berkata, Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang terjadi. Saudara-saudara, di situ diperlihatkan bagaimana kemanusiaan Yesus. Sebagai manusia, dia tahu bahwa itu akan sakit sekali. Yesus tahu bahwa penderitaan yang dialaminya di atas kayu salib, siksaan yang sangat berat. Yesaya menjelaskannya dengan baik, dan wajahnya pun tidak lagi dikenali. Saudara-saudara, kalau nonton The Passion of the Christ, wajahnya masih dikenali, itu belum seperti yang digambarkan oleh Yesaya. Dan orang pun melihatnya mengerikan. Berarti lebih sadis lagi, saudara. Habis. Seluruh tubuh Yesus habis. Dan orang lihat dia seperti orang yang sakit kena kutuk.
saking parahnya siksaan itu atas Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dari sisi kemanusiaan Yesus, dia tahu betapa beratnya, karena Yesus adalah manusia. Yesus tahu akan sakitnya yang dialami, tetapi Yesus tahu misinya harus dituntaskan. Misi Bapa dalam karya keselamatan untuk menebus dosa kita semua tidak akan gagal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur. Bulan depan kita merefleksikan kembali bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Kita mengucap syukur karya agung besar Bapa di surga. Amin. Saya undang para teman-teman, kita akan menaikkan kumal serupa dengan Yesus. Satu kerinduan kami ya Tuhan, kami rindu serupa dengan Kristus. Tidak gampang Tuhan, namun ketika kami mau menundukkan hati kami mau dipimpin oleh Tuhan, kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, kami dapat dibaharui terus menerus. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya, ketika kami mempersembahkan hati dan mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu dengan tulus, dengan kudus dan sungguh-sungguh ya Bapak, kami yakin dan percaya kami semakin hari semakin diperbaharui, terus menerus diperbaharui. Roh Kudus secara aktif bekerja di dalam hati kami. Roh Kudus membaharui kehidupan kami Tuhan.
Semakin hari semakin kami serupa dengan Kristus. Kami rindu semakin meneladani Yesus di dalam kehidupan kami, mempersembahkan hidupnya, menggenapi seluruh rencana Bapa di surga. Tuhan, tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus, tolong kami agar kami sungguh-sungguh semakin hari semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas karya-Mu yang ajaib, karya-Mu yang agung di atas kayu salib, mengerjakan keselamatan, menebus kami Tuhan. Kami mendapatkan anugerah dari Bapa di surga. Kami mendapatkan kasih karunia keselamatan daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengerjakan keselamatan kami. Kerjakan keselamatan kami dengan sungguh-sungguh, sehingga kami berbuah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Inilah doa dan bahkan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, sangat memberkati. Dan dalam firman Tuhan ini kita taruh ke dalam hati kita, dan tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang kedua. Kepada petugas dipersilakan kita angkat pujian kita, menaikkan syukur.